Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 265. Bagaimana jadinya kalau aku ngeidolakan K-pop ya, Mas juga cemburu. Tentu aja kalau dibandingkan Mas sama Suga BTS itu lebih tampanan Suga. Yulia tahu nama member BTS dari Layla, pernah menunjukkan albumnya. Selain Blackpink, anak dari Zayan itu mengidolakan BTS. Mulai-mulai, sekarang kamu bandingkan Mas sama orang Korea. Mas duluan yang minta bandingkan Mas dengan cowok barat itu. Tahu Mas kesal. Yulia hanya bisa melongo melihat suaminya yang pergi ke kamar mandi. Ini sudah sore, azan asyar pun sudah berkumandang 20 menit lalu, dan Yulia sudah salat. Ikram juga saat dalam perjalanan tadi dia singgah di masjid terdekat. Apa sih Mas Ubi labil banget deh, gumam Yulia, kemudian dengap tak peduli dia. Keluar dari kamar. Masuk ke kamar ketiga anaknya, bibir merah alaminya tertarik, saat melihat Hasan duduk di kursi belajar tengah membaca mushaf sambil mengelus koko. Sedangkan Hussein tengah bermain permainan ular tangga bersama Ashar. Hussein, Ashar, kenapa kalian berdua tidak murojaah? Emi, seru mereka berdua. Kami udah murojaah tadi, sekarang main ular tangga. Seru loh Emi. Ini ular tangga. Bang Sein dapatkan dari pemberian temannya. Yulia ikut duduk di atas karpet bersama kedua anaknya ini. Udah ada yang menang? Belum, ini baru aja mulai. Emi mau ikut. Hussein memberikan bidak berwarna merah pada Eminya. Tentu Emi mau ikutan kalau baru mulai. Wah tapi ini Ashar hebat ya, udah di kotak angka 35. Hussein tadi di kotak angka 98 loh Emi, tapi turun tangga. Tapi sekarang Bang Sein turun jadi di kotak 26, hahaha. Hussein hanya bisa cemberut. Mereka melanjutkan permainannya kembali dari awal biar adil. Yang pertama melembarkan dadu terlebih dahulu adalah Ashar dari yang paling terkecil. Hasan kamu nggak mau ikut main? Yulia menatap putra pertamanya yang selesai murojaah namun anak lelaki itu masih duduk membelakanginya. Kalian aja, Hasan nggak suka main permainan kayak gitu. Hussein dan Ashar menunduk membuat alis Yulia mengernyit. Kalian bertengkar? Nggak kok Emi. Seru Hussein dan Ashar kompak. Hasan hanya diam dengan mata memandangi jendela di mana langit terlihat begitu indah. Tapi kenapa perasaan Emi sebaliknya? Katakan jangan sekalipun kalian menutupi apapun dari Emi. Atau Emi panggil Ubi kalian aja. Jangan Emi. Teriak Hasan akhirnya berbalik. Dan saat itu juga mata Yulia membulat sempurna saat melihat luka memar di bawah mata Hasan. Ya Allah, apa yang terjadi padamu, Hasan? Sedangkan Hussein dan Ashar masih menunduk. Hasan gak apa Emi, ini cuman memar kecil. Cuman apa? Ini tetap aja luka. Jadi ini kenapa pas Emi jemput kalian, kamu tutupin pipimu, Hasan. Maaf. Siapa yang berani lukain kamu? Kamu nggak mungkin berantem kan? Nggak, Ubi bakalan marah kalau tahu Hasan berantem. Terus siapa yang lukain kamu? Hussein kamu pasti tahu kan? Mereka malah diam membuat Yulia akhirnya mengambil kotak obat P3K di lemari anaknya. Kalau kalian nggak mau bilang, oke Emi bakalan kasih tahu Ubi kalian biar nanti. Dia yang cari tahu sendiri apa penyebab Hasan terluka kayak gini. Teman kelas, akui Hasan akhirnya dengan wajah pasrah. Jangan bilang apapun sama Ubi. Hasan gak mau masalahnya semakin panjang. Siapa? Nono hajar Bang Hasan sampai dia tersungkur saat jam istirahat di kantin. Bu guru udah bawa abang ke UKS waktu itu dan udah diobatin dia juga. Hussein berkata, kenapa Bu Lingga nggak kasih tahu Emi?
Seharusnya dia sebagai wali kelasnya wajib kasih tahu masalah ini. Hasan yang memohon sama Bu Lingga buat nggak kasih tahu, ujar Hasan menggenggam tangan Emi-nya penuh sesal. Maafkan Hasan buat Emi jadi khawatir kayak gini. Hasan, baik-baik aja Emi. Besok pagi Emi akan pergi ke ruangan kepala sekolah buat tuntut anak bernama Nono. Berani-beraninya dia pukul kamu, sayang. Emi nggak terima. Tapi Hasan juga salah Emi. Hasan yang bilang Nono anak sapi karena dia gendut. Abang bilang Nono mirip sapi kan kare. Ada apa ini rame-rame? Siapa yang menghina fisik seseorang? Potong Kram tiba-tiba datang sambil mengusap rambut basahnya dengan handuk. Memandangi istri dan anak-anaknya yang duduk di atas karpet. Wajah Hasan dan Hussein seketika pucat pasi. Yulia malah diam, tidak menyangka putra pertamanya menghina fisik seseorang sebab ia sendiri tidak pernah mengajari hal itu. Begitu juga dengan Ikram. Hasan, kenapa dengan memar di bawah matamu? Satu ini karena teman Hasan, Ubi. Jadi kamu yang menghina temanmu sampai kamu kena tonjok di sana. Hasan mengangguk pasrah. Kenapa? Ubi kan bilang menyelesaikan permasalahan jangan ada kekerasan apalagi sampai adu mulut. Menghina fisik seseorang sama aja kita menghina penciptanya. Ubi, kecewa sama kamu, Hasan. Walaupun Ikram berbicara begitu tenang tapi tetap saja jantung Hasan berdegup kencang. Dia benar-benar takut. Enggak gitu, itu. Hasan tidak bisa berbicara. Walaupun ia memiliki alasan tetap saja mulutnya telah menghina Nono. Memang ketika hati dikuasai oleh emosi, mulut kita akan berkata sembarangan. Maaf. Hanya maaf yang bisa anak itu ucapkan. Ikut Ubi sekarang, Hasan, perintah Ikram melangkah pergi dari kamar anaknya. Dengan wajah tak enak dipandang, Hasan mengangguk dengan tangan saling meremas. Mas, apaan sih kamu? Hasan gak akan kemana-mana ya. Aku mau obatin memarnya. Dia baik-baik aja, memarnya udah diobati saat disekolahkan. Hasan ikut Ubi sekarang. Yulia hanya bisa menghela napas panjang menatap suami dan putra pertamanya yang pergi menjauh. Hussein, bagaimana abangmu bisa mengatai teman kelasnya seperti itu? Ini bukan seperti Hasan yang kita kenali. Tentu saja hal itu tidak dibenarkan, tanya Yulia pada anak. Keduanya yang memilih diam sejak ada Ubinya. Tentu saja menghina fisik seseorang sangat dilarang sebab akan menyakiti hati orang yang dihina, dan terutama dibenci oleh Allah. Larangan ini tercantum dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi mereka lebih baik. Jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan lain karena boleh jadi mereka lebih baik dari yang mengolok-olok. Jika bukan wanita yang dibantu suamimu, terus siapa yang mengirimkan pesan itu?" Yulia. Aisyah menatap balas darinya yang belum dibaca oleh sang adik. Tadi siang Yulia sempat curhat mengenai nomor asing di ponsel TKRAM yang mengatasnamakan Kumala padahal wanita itu tidak mempunyai ponsel sama sekali. Tapi si pengirim tahu jika Kumala berada di rumah sakit dan ingin cerai dengan Marto. Kalau gitu bisa jadi orang yang gak suka sama hubungan rumah tangga Ustaz Ikram dan adikku pelakunya. Kan banyak fans Ikram sebab dia terkenal ketika sedang ceramah. Mungkin aja adik iparku itu punya fans fanatik. Aisyah jadi pusing sendiri memikirkan hal itu. Sayang gak usah dipikirkan. Ikram juga katanya udah memblokir kontak orang asing itu, ucap Rafael yang baru saja selesai salat asyar. Dia sejak tadi terus-menerus mendengar apa yang Aisyah katakan. Tapi bang, aku mencemaskan keadaan adikku. Bagaimana jika orang itu benar-benar ingin merusak rumah tangga Yulia?
Aku curiga pesan tersebut dikirimkan oleh wanita bernama Kumala itu. Emangnya siapa lagi coba? Jangan suzon. Saat di rumah sakit kata Ikram dia bilang ada Gus Hilmi sama Ning Wardah yang jenguk dia. Dan Kumala nggak punya ponsel, Dek Aisyah. Tahu pusing. Aku berdoa semoga adikku dan suaminya itu tetap bersama sampai tua. Aku nggak mau Yulia hatinya terluka lagi. Aku ingin adikku selamanya bahagia dengan suaminya dan anak-anaknya. Tunggu. Aisyah jadi teringat sesuatu. Lah membuka ponselnya kembali. Aisyah hampir lupa seminggu lalu sahabatnya, Dania, mengirimkan pesan yang penting namun tidak sempat ia tanggapi karena lupa. Bang El lihat ini coba. Rafael melipat sajadah lalu mendekati istrinya. Akun Instagram. Lia ini akun yang ditemukan oleh sahabatku. Dia suruh kasih ke Yulia tapi aku lupa. Padahal ini begitu penting banget. Coba lihat user namanya. Istri sah Ikram. Awalnya Dania nggak curiga sama sekali dengan user nama itu, kan nama Ikram pasti banyak. Tapi pas dia lihat postingannya, abang pasti bakalan terkejut karena banyak foto. Sahabat abang di sini. Akunnya diprivasi, jadinya waktu itu Dania pakai akun lain bukan akun aslinya biar di aksama pemilik akun fans fanatik Ustaz Ikram. Aisyah men-scroll ke bawah di mana Dania memberikannya beberapa postingan wajah Ikram saat sedang dakwah di berbagai majelis dengan pakaian berbeda-beda, bahkan saat di Cafe Aureta pun ada. Parahnya lagi banyak foto Ikram yang diunggah secara diam-diam di sana. Semua fotonya diambil secara diam-diam namun wajah Ikram terlihat jelas. Ada juga komentar yang kebanyakan mereka menganggap Ikram adalah suami mereka. Dan mengagumi wajahnya itu. Astagfirullahaladzim, ini. Serius mereka komentar kayak gini. Lia bang, yang punya akun ini hanya mengacece juga akun yang mengagumi Ikram. Makanya Dania pakai akun bodong namanya @fans_Kram karena namanya itu dia di S. Untuk lihat postingan akun ini. Ikram kalau tahu pasti marah karena wajahnya menjadi dikonsumsi publik, mana? Komentarnya gini lagi, mereka benar-benar kayak tengila-gila, ya Allah. Aku jadi serem. Ini terlalu fanatik namanya. Dan aku kepikiran kalau bukan wanita bernama Kumala yang mengirimkan pesan seperti itu pada Ikram, sepertinya fans fanatik Ikram yang buat. Fans fanatik. Itu kan mengetahui semua objek yang mereka kagumi tanpa terkecuali karena mereka seobsesi itu ingin mencari tahu. Orang seperti itu bakalan lakuin apapun, bang. Jika pelakunya adalah fans fanatik Ikram, terus dia dapat dari mana nomor pribadi? Ikram. Rafael masih tidak menyangka. Aku nggak tahu kalau gitu, tapi mungkin bisa aja dia menghak ponsel Ustaz Ikram. Sampai tahu nomor teleponnya kan. Sayang jangan berpikir seperti itu serem tahu. Coba kirim mulai dari nama akun sama postingannya ke ponsel abang. Nanti abang akan kirim ke Ikram biar dia tahu ternyata. Di sosial media wajahnya menjadi bahan pembicaraan orang yang mengaguminya. Hah, jadi tampan berat juga ternyata cobaannya ya. Aisyah menghela napas berat. Keturunan Al-Husain memang selalu memiliki bibit unggul, sayang. Tampan gak selamanya aman. Apalagi dari ketiga anak Abi Laksa hanya Kram yang unggul wajahnya, lebih kemirip almarhum Kiai Rahman wajahnya waktu muda. Abang pernah lihat wajah Kiai Rahman pas muda soalnya. Sekarang turun ke anak-anaknya, apalagi Yulia sangat cantik mirip almarhumah Umi Fatimah. Kamu juga cantik deh Aisyah. Masa? Rafael mengangguk kuat. Di mata abang kamu yang paling cantik beribu-ribu kali lipat. Dan kecantikanmu ini halal untuk abang tatap sampai kapanpun. Jantung Aisyah masih saja berdebar kencang akan kata-kata manis dari suami tercintanya ini. Udahlah bang,
kenapa abang jadi gombal gini dah? Abang gak gombal, Dek. Abang bilang fakta. Rasanya begitu menyesakkan bagi Hasan, ia seperti di ruang persidangan saja rasanya. Kini Ikram membawa putra pertamanya ke kamar kosong agar mereka bisa bicara empat mata. Anak sapi. Ikram mendesah kecewa menatap Hasan. Ubi apa pernah mengajarimu untuk menghina seseorang, Hasan? Enggak Ubi. Jika Hussein ataupun Ashar yang berada di tempat ini, berhadapan langsung dengan Ubi mereka yang memasang wajah dingin itu, mungkin mereka akan menangis. Untung saja, Hasan memiliki mental yang cukup kuat, walaupun hatinya berdebar kencang akan rasa takut. Dan juga penyesalan. Terus kenapa kamu menghina teman kelasmu sendiri? Jelaskan ada Ubi kenapa. Tapi apapun alasan yang kamu katakan, menghina orang itu tidak dibenarkan. Kamu juga tahu, kan? Tahu Bay, ada dalam surah Al-Hujurat ayat 11 larangan untuk menghina atau mengolok-olok seseorang. Kalau tahu kenapa kamu ingkar? Rasanya sekarang Hasan benar-benar ingin menangis. Apalagi wajah dingin sang Ubi begitu dekat dari wajahnya. Katakan apa yang membuat putra yang Ubi percayalah ini menghina orang lain. Nono duluan yang memulai. Akhirnya Hasan menjawab. Memulai. Dia bilang pada semua teman kelas jika Hasan antisosial. Hasan kan gak punya gangguan mental, Ubi. Hasan hanya takut sama orang baru dan gak biasa berinteraksi dengan mereka. Antisosial, Ikram tahu arti tersebut. Kepribadian yang lebih ke hal negatif. Hanya itu saja. Hasan menggeleng sambil menunduk. Jangan tundukkan kepalamu, tatap Ubi. Ubi gak mau kamu menjadi anak pengecut. Akan kesalahan yang kamu perbuat. Maaf. Minta maaf pada anak yang kamu hina dan pada Allah. Nggak mau, Nono yang mulai. Hasan. Ikram menghela napas panjang, memegang pundak putra pertamanya. Abinya bilang pada istrinya jika dia mempunyai harapan besar, jika kedua anak kembarnya ini, di masa depan nanti salah satu dari mereka akan menjadi penerus pesantren. Ikram langsung saja mempercayai putra pertamanya, dan ia harus mendidik lebih tegas. Bukan masalah siapa duluan yang harus meminta maaf, jika kita merasa bersalah kita harus segera meminta maaf, putraku. Sekalipun Nono yang salah duluan. Karena kamu juga salah. Ubi sangat bangga jika mempunyai putra yang mengakui kesalahannya sendiri dan meminta maaf. Bibir Hasan menekuk ke bawah. Nggak mau sekarang atau besok, Hasan masih benci sama Nono. Dia jahat bukan hanya nakal aja Ubi. Aish, kamu ini Hasan. Coba jelaskan semuanya mengenai kejadian tadi pagi jangan setengah-tengah. Hasan menghela napas panjang, sebenarnya ia malas menjelaskan, sebab hal itu membuatnya kembali teringat pada kejadian yang tidak ingin ia ingat lagi. Hasan gak masalah dikatain antisosial, saat itu Hasan hanya ingin menceramahi Nono agar dia paham jika perbuatannya pada Hasan itu salah. Tapi dia nggak terima terus. Mengatai Emi. Loh kenapa istri Ubi jadi dibawa-bawa? Ikram cukup kaget. Makanya Hasan emosi, Bay. Tapi walaupun emosi Hasan cuman ngatain dia aja, Nono. Malah tonjok wajah Hasan cukup kuat. Fake kick. Flashback. Hasan melangkah lebar menuju ke taman sekolah di mana terlihat ada Nono yang tengah menunjukkan jam terbaru yang dia dapatkan dari ayahnya. Membuat teman-temannya cukup iri. Sedangkan Hussein mengikuti langkah abangnya dari belakang. Berdoa, jika semuanya akan selesai secara baik-baik. Nono bisa kita bicara sebentar. Hasan berdiri tepat di depan anak lelaki gendut itu. Nono berdiri lalu menunjukkan jam tangan mahalnya. Ayahku membelikanmu jam tangan, Hasan, Hussein.
Kalian mana mungkin punya jam seperti ini karena ayahku membelinya di luar negeri waktu dia ada perjalanan bisnis ke sana. Hah, aku tidak peduli dengan jam tanganmu. Kenapa kamu mengataiku antisosial pada semua teman kelas? Nono masih dengan senyuman lebar tanpa adanya rasa bersalah. Kan kamu emang antisosial. Aku nggak seperti itu. Negak seperti itu gimana? Nono semakin mendekat lalu menarik tangan Hussein yang berada di belakang Hasan. Sein, kamu kan temanku, kamu harus ada di pihakku dong. Benarkan abangmu ini antisosial? Hussein hanya menggeleng. Hasan menarik tangan adiknya satunya lagi. Adikku nggak boleh bergaul dengan anak nakal seperti kamu, Nono. Lepaskan tangan adikku. Nono malah menarik kuat tangan Hussein hingga dia ada di belakangnya. Walaupun Sein adalah adikmu tapi dia nggak boleh bergaul dengan anak antisosial seperti kamu, Hasan. Aku juga lihat kamu ternyata anak aneh yang selalu bicara sama pohon. Padahal selama ini Hasan selalu bicara lewat tulisan dengan mawar bukannya pohon, hanya saja mawar memang selalu bersembunyi di balik pohon besar itu. Wah, serem juga ya Hasan bicara sama hantu. Katakan sekolah ini dulunya tempat pemakaman. Apalagi pohon di belakang kan emang angker.